Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sapa Pagi, masih dengan topik Sehat Paru-Paruku, Bahagia Hidupku bersama Dr. Jimmy dari RSUD Campuur Darah Dr. Karnani Kabupaten Tulungagung. Kita melanjutkan yang tadi nih dok ya, salah satu pemeriksaan nih dok ya, tadi kan Dr. Jimmy sempat bilang untuk menegakkan diagnosa yang sudah kita bahas tadi kan silikosis nih ya dok ya. Salah satunya adalah dengan ronsen nih ya dok ya. Sebenarnya pasti pengaruh sih dok kalau sebelum ronsen kita itu minum soda, karena itu tadi dok tetangganya Intan, banyak Intan itu kalau nasihat sebelum periksa minum soda dulu biar nanti paru-parunya tuh bersih, nggak ada fleknya. Nah itu gimana nih dok dengan fenomena yang ada nih dok? Iya Mbak Intan, jadi saya sendiri ngalami ya waktu kecil dulu tuh ada pernyataan-pernyataan ya dari masyarakat awam itu nggak apa-apa ngerokok nanti hilang dengan soda gitu, atau mau foto ronsen minum soda gitu ya. Jadi itu semua hanya mitos ya Mbak Intan ya, jadi nggak benar ya bahwa soda itu akan meluruhkan gambaran-gambaran yang tidak normal pada foto ronsen paru, itu tidak benar begitu. Banyak masyarakat itu yang apakah benar dia perokok ya, katakan ada orang merokok ya, merokok berat, terus setelah itu minum soda nanti biar hilang gitu. Tidak Mbak Intan, jadi itu mitos saja ya, tidak benar. Oke, Begitu. jadi mitos ya wahai tetangga-tetanggaku, jadi nggak ada ngaruhnya mau minum soda satu botol besar itu ya, tetap tetap aja. Ya justru kurang ini ya, mohon maaf ya, kurang bagus sebenarnya soda itu. Ya, jadi tapi itu efeknya ya ke tulang segala macam ya. Jadi justru malah tidak direkomendasikan ya pemirsa. Nah, kita melanjutkan tadi nih dok ya, silikosis ini bisa menyebabkan salah satu penyakit TB ya dok, kalau nggak salah tadi ya. Iya, meningkatkan resiko penyakit TB. TB ini kan sebenarnya kan penyakit dari zaman dulu banget ya dok ya, yang nggak kok tetap ada sih TB itu. Sebenarnya kenapa sih dok? Itu TB kok muncul tuh karena apa? Kenapa gitu loh ya? Iya Mbak Intan, jadi TB itu ditemukan itu bahkan jejak-jejaknya itu dari zamannya Faraoh ya, Faraoh atau Fir'aun itu sudah ada ceritanya tuh di sejarah itu ya, di relief-reliefnya Mesir kuno ya. Kenapa dok kok bisa sampai ada orang terkena TB itu gitu? Iya, jadi TB ya atau kepanjangan itu tuberkulosis ya, dia itu disebabkan oleh satu infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi dia termasuk penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi tadi ya, kalau kita lihat sejarah ya, dari zamannya Fir'aun ya, terus setelah itu di tokoh sejarah kita sendiri ya, zaman kemerdekaan ya, Pak Sudirman, Jenderal Besar Sudirman ya, itu kan juga beliau juga sakit TB ya, diceritakan itu ya, ketika gerilya ya, sampai ya ditandu di Gunung Wilis ya, di Pegunungan Wilis itu juga beliau sedang diceritakan sedang mengidap TB ya. Jadi dari zaman Fir'aun ya sampai sekarang pun itu ada ya, karena salah satunya kuman TB ini dia disebarkan lewat dulu droplet dikenalnya ya, lewat droplet atau lewat udara. Ketika orang batuk ya, dia akan menyebarkan beribu-ribu bakteri ya di udara, dan juga akan terhirup ya. Sekarang istilahnya dikenalnya bukan droplet lagi tapi suatu airway disease ya. Jadi airborne ya, maaf, airborne disease. Jadi airborne disease itu dia konsepnya malah lebih kecil lagi daripada droplets gitu. Sama seperti yang kemarin COVID ya, dia kan termasuk airborne disease. Jadi dia melayang-layang di udara lebih lama gitu dibandingkan droplets. Beberapa jam, ada orang yang kebetulan juga dia sedang di situ, dengan kekebalan tubuh menurun, akhirnya dia masuklah ke saluran nafas ya, dan bisa mengakibatkan dia kalau
sedang kondisi kekebalan tubuhnya melemah, terjadilah suatu penyakit tuberkulosis. Ya. Penyakit tuberkulosis ini, dia itu tidak melulu di paru sebenarnya. Dia juga bisa ekstra paru. Begitu Mbak Intan. Luar biasa sekali. Jadi karena udara yang mengandung bakteri TB kita hirup, jadi kita bisa terkena sakit TB itu ya dok ya. Iya. Terus bakteri TB itu tinggalnya di udara yang seperti apa dok? Apakah mungkin di sini juga bakteri TB? Jangan ya. Iya. Jadi sebenarnya ya jadi ada pasien sakit dulu ya Mbak Intan. Oh, iya. Nah, jadi ada pasien sakit dulu, pasien sakit TBC dulu itu dia bisa dari batuknya, terus bisa dari dia bersin, dia tertawa, terbahak-bahak, itu juga nanti akan ada dia ada percikan-percikannya itu, ya, berupa droplet selalu hati jadi airborne ya di udara melayang-layang begitu sebenarnya. Jadi selama tidak pasien itu tidak ada pasien TB yang di situ atau bukan pasien TB ya, orang yang sedang mengidap TBC di situ sedang sakit ya, terus setelah itu batuk ya, terus satu bersin atau juga bisa lewat dia tertawa begitu, dia ya udaranya aman-aman aja. Tapi kalau ada pasien ada orang yang sedang mengidap TBC, sakit TBC di situ, ya udaranya ada yang mengandung si kuman TBC yang sedang melayang-layang di udara begitu. Berarti ngeri sekali ya dok orang yang itu ya, yang sedang sakit TB. Nah, apakah semua orang yang menderita TB itu selalu menularkan gitu dok? Apakah? Ya. Jadi kita harus menghindari nih bahaya nih ada orang TB, jangan deket-deket. Nah itu kan bahaya ya pemirsa. Ya, ini Mbak Intan. Gimana nih dok? Jadi ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi era modern sekarang ini itu juga ada istilah yang baru di sekitar 5 tahunan terakhir ya mungkin ya. Itu ada namanya TBC laten, Mbak Intan. Jadi ada orang yang sakit TBC, lalu yang berikutnya ada orang dengan TB laten. Ya. Nah, apa itu TB laten? TB laten itu adalah suatu kondisi di mana orang itu di dalam tubuhnya ada kuman TB, ya, ada kuman TBC di dalam tubuhnya, tapi dia tidak sakit dan dia tidak menularkan, gitu. Jadi dia tidak bisa menularkan kalau TB laten. Tapi dia tinggal menunggu waktu sebenarnya. Ketika dia dengan kekebalan tubuh melemah, dia bisa nanti jadi sakit TBC. Begitu. Ngeri juga ya ternyata ada TB laten sekarang pemirsa. Nah, tahunya kalau ternyata seseorang itu mengidap TB laten gimana nih dok? Iya. TB laten ya, itu orangnya dari gejala kan tidak ada, Mbak Intan ya. Baik dia itu gejala dari parunya atau kalau dia kita kenal kan TB ekstra paru ya, bisa di kelenjar getah bening, bisa di tulang, bisa ada juga di kulit, itu juga dia tidak ada gejala atau tanda-tanda sakit demikian. Nah, ya tahunya dari mana? Biasanya itu nanti biasanya terjaring lewat screening, Mbak Intan. Maka dari itu yang sekarang ya pemerintah Indonesia saat ini kita digencarkan ya untuk melakukan screening pasien yang sedang sakit TBC minimal yang sudah kontak erat ya. Namanya kontak erat itu minimal yang satu keluarga atau satu rumah ya, yang dalam satu lingkungan satu rumah di situ kita screening ya. Kita bisa memakai alat bantu berupa tes Mantoux ya. Atau tes tuberkulin gitu, atau tes IGRA juga bisa. Yang tentunya sebelum melaksanakan tes itu harus kita pastikan bahwa orang ini atau individu ini dia sedang tidak sakit TBC. Jadi harus kita pastikan orang ini sedang tidak sakit TBC ya lewat kita anamnesis atau wawancara. Kita mungkin perlu bantuan foto ronsen dan sebagainya. Yang intinya bisa menetapkan pasien ini terpapar kuman TB ya, karena dalam satu rumahnya, satu keluarganya ada yang terkena TBC, tapi dia tidak ada keluhan dan pemeriksaannya ternyata dia sehat, dan lalu kita lanjutkan dengan alat bantu itu tadi, namanya Mantoux atau IGRA juga bisa, Mbak Intan.
Luar biasa. Juga satu lagi yang paling penting dalam pendiagnosan TBC adalah cek dahak tentunya Mbak Enda. Itu harus dilewati juga nanti cek dahak. Cek Gitu. dahak. Nah, di RSUD Campur Darah bisa ya dok ya? Cek Bisa, dahaknya? bisa ya. TCM ya, namanya kita TCM, tes cepat molekuler dengan pemeriksaan dahak. Luar Bisa. biasa sekali. Jadi kalau misalnya nih pemirsa ada keluhan batuk kok nggak sembuh-sembuh nih, mau periksa aja nanti ke dokter Jimmy. Kalau misalnya diduga TB nanti bakalan di salah satunya TCM juga ya dok ya? Iya, TCM. Gitu. Kalau misalnya mengarah ke sana, kalau enggak ya enggak bakalan gitu. Nah selanjutnya nih dokter nih, tadi dokter Jimmy menyebutkan ada yang namanya TB ekstra paru ya pemirsa. Nah TB ekstra paru ini sendiri menularnya apakah juga lewat udara nih kan? Ada yang kadang-kadang TB di kelenjar getah bening gitu. Apakah juga dari dropletnya orang itu juga? Iya Mbak Intan. Jadi memang selama ini ya dalam literasi disebutkan bahwa penularan TB itu adalah lewat droplets, Mbak Intan. Nah, lewat droplets atau yang dewasa ini dikenal sebagai airborne disease karena dilihat dari sifatnya ini dia bisa melayang-layang di udara lebih lama sebenarnya daripada yang droplets pada umumnya. Nah, penularannya memang kalau penyakit TB ini tetap lewat ya itu tadi ada orang batuk ya orang TBC yang batuk atau dia bersin begitu dia mengeluarkan percikan-percikan tadi ya dari situ penularannya Mbak. Jadi nah, tetap cuma dari itu ya? Iya betul. Cuma memang nanti bisa juga dia itu akhirnya yang sakit bukan parunya itu, tapi yang katakan yang sakit kelenjar getah beningnya, katakan oh kelenjar getah bening di leher ada benjolan juga bisa, atau di ketiak, atau juga dia terkenanya bukan TBC paru tapi jadi penyakit TBC tulang juga bisa, dan macam-macam bisa di beberapa organ di tubuh, banyak sekali Mbak Enda. Luar biasa sekali nih. Kalau kita mendengar istilah TB itu yang sering yang terbayang di pikirannya itu adalah pengobatannya yang sampai 6 bulan ya dok, yang sering kita dengar nih. Yeah. Nah itu tuh apakah harus 6 bulan gitu ya dok ya? Apakah memang proses pengobatannya memang hanya dengan minum obat 6 bulan gitu? Apakah nggak ada cara yang lain gitu? Iya Mbak Intan. Jadi untuk saat ini ya sampai saat ini memang untuk pengobatan TBC itu adalah minimal 6 bulan, Mbak Intan. Nah, cuma memang ini di dunia internasional ya ini sedang dikembangkan ya penelitian yang regimennya lebih pendek ya, bisa nanti mungkin 4 bulan. Tapi ini masih dalam penelitian. Di Indonesia sendiri saat ini masih di beberapa rumah sakit center ya, seperti Persahabatan Jakarta itu juga sudah melakukan penelitian gitu untuk pengembangan yang regimen obat TBC yang lebih singkat daripada 6 bulan gitu. Mungkin nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, siapa tahu lebih cepat daripada 6 bulan. Tapi kalau untuk saat ini masih 6 bulan Mbak Intan, yang minimal yang gitu. minimal, bisa lebih dari itu bahkan gitu. Kalau kurang jangan, jadi minimal 6 bulan, kalau lebih bisa jadi gitu ya. Luar biasa sekali. Nah gini dok, kan kadang-kadang yang namanya orang kan bosen juga ya dok. Ada yang kemarin itu dan diajak gosip tetangganya Intan, orang itu loh sakit TB dia putus 3 bulan udah bosen katanya minum obat. Nah itu gimana nih dok kalau terputus obat di tengah-tengah pengobatan gitu dok? Iya. Jadi yang pertama ya jangan putus obat sebenarnya ya. Jangan putus Tapi obat. kalau sudah kandung ya nanti akan kita evaluasi ya. Dia tidak minum obatnya berapa hari gitu. Ya bisa jadi nanti ada yang dimulai dari awal bisa, ada yang oh ternyata putusnya obat baru berapa hari nanti bisa disambung atau diganti di belakang. Nah tapi yaitu sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena apa? Karena pasien TBC itu ketika dia tidak rutin minum obat itu akan meningkatkan resiko TBC-nya menjadi TBC kebal obat, Mbak Intan. Jadi TBC itu kalau dilihat dari sifat ketahanan terhadap obat, itu dibagi menjadi 2. Ada yang kebal obat, ada yang sensitif obat, begitu. Nah, kasus TBC kebal obat ini semakin tahun semakin naik, begitu. Kalau sudah yang itu tadi ya TBC kebal obat, ya alhamdulillah ada, obatnya ada, ya. Tapi ya lebih lama lagi daripada yang sensitif obat. Ya intinya adalah
ketika sudah terdiagnosis TBC, maka harus siap sedia, ikhlas, dan harus mantep pengobatannya rutin begitu. Obatnya ada, alhamdulillah. Hanya ya dia ini sendiri, yang pasiennya sendiri harus ini disiplin gitu, Mbak Intan. Jadi begitu ya, wahai tetanggaku. Kalau misalnya mau nemui kasus yang putus obat, diingetin, ayo periksa lagi, jangan sampai putus obat. Karena bahaya nanti kalau sampai kebal obat itu. Nah, itu tadi ya. Kan kalau udah kebal nanti semakin lama malah ngulang lagi, tuh nggak jadi selesai-selesai deh nanti minum obatnya ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya nih dok, sebenarnya apakah kalau sudah 6 bulan nih TB itu beneran hilang gitu dok? Ya, Gitu, dok. tentunya nanti itulah mengapa pentingnya kontrol, Mbak Intan ya. Jadi pentingnya kontrol itu kita sebagai seorang klinisi bisa melihat dan menilai ya apakah pasien ini sudah cukup pengobatan 6 bulan aja ya pada kasus TBC atau perlu diperpanjang begitu. Juga sangat tergantung juga dengan komorbid juga, Mbak Intan. Ya, katakan biasanya yang pasien-pasien yang perlu ditambahi panjangnya pengobatan, katakan itu biasanya salah satunya adalah pasien DM, ya, pasien diabetes itu ada beberapa memang yang perlu diperpanjang, ya, tapi ada juga yang cukup 6 bulan itu ada, dan itu sangat tergantung tadi kedisiplinan pasien, ya, minum obat, terus setelah itu juga kalau punya komorbid kan diabetes ya, dia juga harus rutin juga ya memakai insulinnya, terus setelah itu ya lifestyle-nya ya. Makanannya yang dikonsumsi gitu. Sebenarnya penyakit TB ini juga salah satu yang menuntut ini, Mbak Intan. Dulu kan zaman COVID ya itu lagi boomingnya PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat ya. Itu di kasus TB juga hampir sama sebenarnya. Pola hidup bersih dan sehat juga kuncinya. Mulai dari katakan kalau merasakan sakit ya, mau batuk atau bersin kan, kalau sakit kan saat ini kita sudah sangat ini sekali ya, terngiang-ngiang sekali ya, dulu harus pakai masker katanya. Itu sama. Pakai masker, dan itu juga rutin cuci tangan, terus setelah itu juga pola hidup sehat, olahraga rutin, tidak merokok, terus setelah itu juga rutin berolahraga. Terus makan makanan yang bergizi dan sehat, begitu. Luar biasa sekali, hidup sehat ya, dokter, intinya biar tidak terkena kuman TB lagi, pemirsa. Baik dokter, kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.